Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. la haula wala quwata illa billah. Sampurasun. Rampes. Napangken sim kuring Aum Pasek host di podcast Saung Pasek. Tema sentralna ngawangkong di Saung Pasek ngadu bako jeung bacaleg Cikajang. Rupina dina hal ieu sumeuring kalintang ngahaturkeun nuhunna kana kasumpingan salah sawios gender terkuat di muka bumi deui wae teh hiji kitu nya. Nanti the power of mama oge anu hijina mah nu tos matuh mangrupikeun narasumber gitu sami kitu nya kayak nepangkeun masing-masingna. Oge sim kuring dina hal ieu ngawilujengkeun ka kidulur sebagai pemerhati bagian ya akademisi kalersan rada nanti nyodo oge gitu nya podcast kampung gitu kasumpingan itu secara langsung gitu nya ku akademisi ngaturkeun wilujeng sumping salajengna pangkinan seperti biasa sacan lali ngahuturkeun nuhun ka anu ngarojong utami nyata kencana 9 genep kopi Cikajang legendaris sareng subusahana oge ka paguyuban urang Cikajang anu aya di satatar Nusantara dugi ka Qatar Arab oge di Hong Kong sakitu pangitan oge besawa satacan hilap deui ngandunkeun ka pangrojong ti wargi-wargi Pasek sadayana nanjeurna podcast ieu teh ku alpukah dorongan ti wargi-wargi Pasek salajengna pangitan maparin waktos ka bacaleg Cikajang di mana kumaha bade ka mana iraha gitu diutamikeun maka neng nepalkeun ka wargi Pasek sate acana kayak ku abdi di tuntas kumpas dan dikupas tuntas pangitan siap mangga neng nepangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Nani Mariani pituin Cikajang linggih di Desa Girijaya Kampung Ciharus Sawah. Alhamdulillah upami di Cikajang mah terus ka singgahi awal tungtung Cikajang ka tungtung Cikajang gitu kantos abdi 1 tahun 2 tahun linggih di Cikajang dugi ka ayeuna tetap orang Cikajang. Ti partai Abdi di Partai PBB nomor 13 nomor urut 8. atur nuhun samantawis sok ceuk teraskeun ceuk nepangkeun deui we beli hilapeun deui. Bismillahirrahmanirrahim. Nepangkeun sim kuring ti ibu rumah tangga biasanya mung panginten tugas di TPID tim pengelola inovasi desa menggali potensi apa saja yang ada di desa. Kedua sim kuring oge jantan pengurus Madrasah Diniyah sekecamatan Cikajang anu membawahi 75 madrasah dengan 400 guru. Bung sakitu. Atur nuhun. Kudadi mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan kasiron ka pun lanceuk oge ka wargi Pasek di mana we ayana oge ka pun lanceuk termasuk pun adi oge sadayana nu hadir tinggi di Saung Pasek ieu mudah-mudahan janten hiji katangtosan kangge kasayan ka urang sadayana. Amin. Sepertos biasa pribados urang Cikajang anu reueus bangga sekaligus ngadedel ka urang Cikajang dina raraga pencalonan legislatif di 2024 mugia dina leungeut ieu aya kasumbingan Kang nya
di Saung Pasik kita ku nonoman oge ya. Nonoman Cikajang nu mangrupikeun gender di partai PBB nomor 13 beras nomor urut 8 mugia cing kabiluyungan hatur nuhun Kang Amin. nyangakeun Hatur nuhun demi ngadeudeul saalit. Kita ada sanaos PBB teh partai relatif anyar tapi pada hakikat nama reinkarnasi tina partai baheula Kang Agus Salim nalika Mas Sumi itu ayeuna reinkarnasi janten PBB nya mudah-mudahan panginten da kita awal nama angger jadi nuansa juangna ge angger gitu. Salajengna abdi maparin waktos anu sabebas-bebasna mangga uningakeun misi visi strategi program kerja partai oge misi strategi sareng program kerja anu tumalina sareng bacaleg di dapil 5 anu ngawangku 8 kecamatan anu tos kasebat di Payun. Mangga Neng nyangakeun bebas ku bahasa Indonesia Neng. Ya, terima kasih ya untuk semua wargi ya. Pak Wargi di Pasek. Wargi Pasek dan Kopi Kencana yang ikut memeriahkan dan ikut berinovasi. Saya merasa bangga dengan adanya podcast ini karena dengan adanya podcast ini bisa membuka cakrawala masyarakat untuk lebih selektif, lebih melihat lebih jauh para kontestan ya, kontestan caleg ini. Sekali lagi dan saya harapkan semoga kedepannya podcast Pak Saung Pasek ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Untuk visi makanya visi dan misi partai Bulan Bintang visinya itu ya terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang Islami karena partai PBB ini berasaskan Islam. Terus tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Kemudian bela umat, bela ulama, bela Islam, bela rakyat dan bela NKRI. Adapun misi dari partai itu sendiri yaitu membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman, bertakwa, maju, cerdas, mandiri, berkepribadian tinggi, berkeadilan, berkemakmuran, kebijaksanaan, dan kehidupan demokrasi. Ini cukup luas ya, dan visi PBB ini mudah-mudahan bisa menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam gitu ya. Kemudian rahmatan lil yaitu maksudnya rahmatan lil alamin. Kemudian alasan saya memilih partai PBB ini, satu mungkin partai yang konsisten, yang keduanya berajaskan Islam, yang ketiga partai nomahar, yang keempatnya terbuka bagi semua kalangan, kemudian yang kelimanya dipimpin oleh ketua umum yang bisa masuk ke semua kalangan, baik itu orde lama, orde baru, reformasi hingga sekarang. Bapak Pak Yusril itu masih masih digunakan sampai sekarang gitu ya. Itu mungkin visi dan misi dari partainya. Kemudian visi saya pribadi sebagai bacaleg. Mungkin membantu memperbaiki kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi gitu ya.
desa yang mandiri, cerdas, sehat, sejahtera melalui fungsi legislatif tersebut, yaitu sebagai legitimasi, controlling, dan budgeting gitu. Tiga ya fungsi legislatif tersebut. Agar tepat sasaran gitu, karena banyak yang program-program yang tersampaikan tidak tepat sasaran gitu. Dan mudah-mudahan dengan ikutnya saya bergabung bisa mengawal program-program tersebut atau aspirasi tersebut hingga tepat sasaran gitu. Adapun misi yang saya ajukan yaitu mendorong Pemda Garut untuk menyiapkan sumber daya manusia dan menggali potensi sumber daya alam. Seperti yang sudah kita ketahui, sumber daya alam yang ada di Cikajang itu begitu banyak, mulai dari pertanian, perkebunan, perdagangan, wisata, kemudian banyaklah yang di Cikajang itu potensi-potensi yang bisa digali, yang bisa menjadikan masyarakatnya lebih hidup makmur lagi gitu ya. Tentunya dengan didukung dengan sumber daya manusia yang memadai gitu Bu. Dengan memanage yang tepat, terus birokrasinya yang bagus, insya Allah Cikajang ini atau Dapil 5 ini ya kan ada juga perikanannya gitu ya, seperti di selatannya itu. Kemudian yang keduanya lagi mendorong Pemda Garut untuk membuat perda tentang grand miniatur desa. Nah, desa apa? Desa yang mandiri berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Nah, bisa ini dibikin kawasan terpadu gitu, untuk mendorong desa yang mandiri tersebut gitu. Kemudian isi yang lainnya itu mendorong Pemda untuk memfasilitasi melestarikan seni dan budaya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, di Cikadang juga banyak ya seni-seni yang mengangkat nama Cikajang. Ada budaya apa? Seni Silat, domba. Banyak ya. Termasuk seni kacapi Kacapi, suling, suling ya, budayanya juga perlu diangkat ini di Cikajang ini ya. Kemudian menyiapkan aplikasi dan aplikasi potensi desa. Jadi kalau misalkan kita udah memiliki aplikasi di desa ini, tentu akan lebih memudahkan kita untuk menjangkau semua aspek yang ingin kita ketahui, yang ingin kita kembangkan gitu, daripada kita harus pergi berkunjung. Tentu itu akan meluangkan banyak waktu dan banyak biaya juga. Kemudian bisa juga disediakan dengan aplikasi Agri, di mana di sebuah aplikasi tersebut menyediakan beberapa informasi, seperti misalkan kalau ada panduan misalkan pertanian, ada pasarnya, ada modalnya. Nah, itu bisa diakses lewat aplikasi Agri. Ya, mungkin seperti itu gambarannya. Ya. Kurang dan lebihnya nanti kita lebih lihat lagi potensi-potensi yang ada di Cikajang ini, khususnya ya umumnya bagi yang Dapil 5 ini, yang termasuk Cisompet, Banjarwangi, Cihuri, Pendey, Cisurupan. Di daerah-daerah tersebut pasti banyak potensi yang perlu kita gali, dan itu bisa menjadikan masyarakat kita itu lebih sejahtera, lebih maju. Begitu Pak Intan. Ya, hatur nuhun
ajet rada kahartos oge pangitan aya inovasi berupa nanti melek terhadap teknologi karena memang sumber daya alam, sumber daya manusia akan lebih efektif nalika bersentuhan langsung sarang masalah teknologi. Beda Karena zaman ya sekarang. kita kan tuntutan zaman. Ya, Hanya panginten yang perlu digaris dibawahi bahwa PBB ini lebih konsen terhadap kehidupan Islami. ya. Tadi tidak melupakan hal-hal lainnya. Panginten dengan agama hidup menjadi terarah, dengan dunia hidup menjadi indah, Udah. dengan seni hidup akan menjadi indah. Indah. Salajengna simkuring maparinan ieu teh rada reueus tidak pengen tangitan narasumber nage dua ari fungsi guna sareng fungsi ti narasumber teh nyata hiji kanggo pengayaan diksi oge kanggo nanti memberi ngamaparin bekal gitu nya. Taku hal kitu supados ulah draw Bu bagina urang kapamagetkeun heula kayak disilang ka Ibu mangga panginten ka pun Adi sabagi pemerhati masalah sosial, intelektual, inohong kanggo maparin pembekalan sebagai caleg deh kumaha daya notabene ini teh ieu teh panginten representasi masyarakat Cikajang yang mudah-mudahan oge janten representasi masyarakat di sakuliah Dapil 5 gitu. Mangga Kang nyangakeun. Alhamdulillah, hatur nuhun Kang. Luar biasa ya yang telah dipaparkan oleh salah satu bacaleg dari PBB yang begitu komprehensif dan apik dari segi dan sendi kehidupan masyarakat yang selama ini kami atas nama masyarakat merindukan dan menginginkan hal itu terwujud. Dan harapannya mungkin semua yang tadi dipaparkan adalah sesuatu yang dicita-citakan bersama dan menjadikan tolak ukur bagi keberhasilan kita dan niatan terutama untuk bacaleg maju ke depan itu ada nawaitunya udah jelas ya, ataupun visi misi. Mungkin hanya membatasi dengan waktu dan kesempatan saya ini hanya mungkin harapan saja ya, sekaligus doa. Kalaupun masukan yang dikatakan tadi oleh kakak saya itu dianggap berlebihan ya. Kalau atas nama masyarakat hanya berkeinginan saja ya. Yang pertama dari visi misi partai itu sendiri ada yang namanya atau kata terwujudnya masyarakat Indonesia secara Islami. Mudah-mudahan secara Islami ini bukan hanya teoritis saja, tapi ada prakteknya. Jadi miniatur hukum Islam itu bisa diterapkan sesuai dengan kaidah, falsafah serta regulasi yang ada, plus mungkin keinginan masyarakat yang jelas-jelas di kita itu mayoritas umat Islam dan sama sekali tidak akan mengganggu ataupun mengambil hak non-Islam. Itu cita-cita partai yang luhur. Dan seterusnya dengan gagasan ataupun keinginan serta visi misi Bacaleg itu sendiri sudah betul-betul lengkap selengkap-lengkapnya ya. Paket plus ya. Cuman bagaimana caranya untuk menyampaikan keinginan, cita-cita serta harapan ini menjadi kenyataan bagi kita bersama. Tadi ada satu pemahaman bahwa beliau ini adalah asli atau pituin orang Cikajang, di mana mengetahui dan akan mendengar nantinya sekaligus melaksanakan bila mana terpilih ya, mudah-mudahan terpilih menjadi wakil daripada Cikajang, bukan partai lagi sekarang ya. Kalaupun terpilih jadi orang Cikajang untuk Cikajang dan umumnya untuk Dapil 5. Tadi Cikajang udah begitu masuk ke pelosok Cikajang. Saya doakan juga dan harapkan
menjadi motivasi bukan hanya untuk Cikajang tapi dapil 5 ya. Dan itu menjadikan salah satu gambaran bahwa kalaupun terkondisikan semuanya insya Allah berhasil. Itu saja mungkin Kang yang saya bisa sampaikan. Hatur nuhun. Hatur nuhun kapun adi. Oke, satacana kapun lanceuk hiji deui naon aya perlu diklarifikasi rehna di netizen komen kenapa dina podcast teh seueuting moderator. Maksudnya teh sanes moderator meureun narasumber. Da judu tujuan utama itu penginten narasumber langkung seueur, pembekalan anake langkung seueur gitu. Jadi nu ngadorong teh langkung seueur teh. Sanesa urang nu ngabekelan teh. Sing ludeung seueur. Jadi pamugi malum bae penginten karena kritik saran di komen netizen di antawisna Kang Kesa Supraba atur nuhun Kang Kesa Supraba didangukeun pisan namun pertimbanganna seperti tadi dasam kuring sabagi teh moderator wawasan sareng pengetahuan teh rada kirang janten hirupna podcast ieu teh justru ku nyumpingkeun orang-orang berkepenting sebagai narasumber pengayaan diksi dan pembekalan salajengna mangga ka pun lanceuk gender terkuat di muka bumi lah gitu rada serap eno mayunan istri mah gitu mangga cek kapayunkeun sate acana sim kuring masihan segala rupi petuah pengintennya ari anggap inung we teh. Jadi inung mah teu kudu jadi misalkan difokuskeun jadi moderator dan segala macam narasumber. Ieu mah papatah ka inung supaya aya kitu anu nangtung di Cikajang arah inung teh teu keung kitu nya. Aya panyalinungkeun gesan jadi kolot atuh jika tunggul kahuru ge atuh doa-doana meureun manjur. Da geus eueuh inung marek doa ti saha nu jadi anak tah kitu nya. Kapunten tah ka Kang Kesa. Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng gabung penginten sareng warga Saung Pasek nu kusim kuring dibanggakeun oge warga Cikajang. Sadayana kum 12 desa kieu panginten upami ditinggal tina visi misi anu sangat-sangat lengkap dek neangan anu kumaha deui kitu nya. Da memang ari jadi wakil rakyat mah kudu sagala bisa, sagala pinter nyaho gitu. Bios ku bahasa Sunda. Mangga bahasa Indonesia mah. Penerjemah. Nah gitu panginten. Jadi begini. Tinggal warga kecamatan khusus, nah karena ini berasal dari putra daerah Cikajang, maka warga Cikajang itu sendiri harus membuka mata untuk menjadikan wakil rakyat itu khusus dari daerah Cikajang. Kalau warga Cikajang itu mau berubah secara keseluruhan, gitunya. Jadi ini Ibu Caleg ini sudah memaparkan niat baiknya dari mulai mengedepankan Islam, agama yang sempurna, terus visi misi yang sempurna. Ya itu tadi. Sekarang terserah warga Cikajang rek milih ieu moal gitu. Nah rek apakah mau memilih orang yang biasa-biasa aja hanya karena ambisi tanpa tahu visi misi, atau yang sudah ingin mengabdikan diri, membulatkan tekad ingin mengabdi gitu. Seharusnya begitu. Jadi bukalah mata lebar-lebar untuk warga Cikajang. Jadi jangan sampai banyak berkomentar, saran, kritik dan segala macam. Coba jadikan 1 atau 2 orang wakil rakyat Cikajang yang bisa membenahi
kebutuhan masyarakat Cikajang. Tinggal menggali. Kalaupun masyarakat itu bisa menggali, tinggal para calon wakil rakyat ini tinggal memfasilitasi apa yang telah digali oleh masyarakat itu sendiri. Tak gitu. Sekarang warga Cikajang itu suaranya hampir 70.000 ya. Dengan begitu banyak calon 26, mudah-mudahan cerdas semua nih untuk calon, dan mudah-mudahan Saung Pasek juga bisa kedatangan tamu juga yang senior-senior dengan kalau dilihat dari gelarnya maka kita teh miris ya. Ada sarjana ekonomi, ada sarjana komunikasi gitu. Jadi Orang akademisi mas langkung gitu. Iya, jadi tidak ada yang berangkatnya itu tidak ada yang abal-abal gitu. Semua sudah dibekali dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Tinggal masyarakatnya ini mah. Jadi masyarakat Cikajang kumaha ya. Jadi ti inung ya mah kudu dianggap inung ku sararea. Da sim kuring teh di FKDT oge Forum Komunikasi Diniyah Tingkat Awaliyah. Dijadikeun inung ya teh. Gitu. Jadi barudak kudu kumaha ieu teh tah deh kitu. Tah sekarang pun saya berharap pada para caleg di Cikajang rek dikumahakeun ya Cikajang. Itu wajar kolot ngomong kieu mah wajar. Jadi maneh teh ulah ieu tah itu ka anak. Tandanya inung ke anak. Jadi ulah dijadikeun lawan politik, komo lawan gelut mah ulah. Gitu nya. Jadi wajar lamun kolot mangprang mah wajar. Da demi kemajuan anak, demi kemajuan wilayah urang. Tah kitu panginten. Sok ayeuna mah ka Ibu Caleg kumaha carana sangkan bisa urang ngaleng ngagaet masyarakat Cikajang anu terkesan hare-hare. Lobana mah nu hare-hare itu Kang. Mangsa boro da urang mah tani geus beunghar, dagang geus beunghar, keur naon dewan. Tapi upami diperkirakan Kecamatan Cikajang itu yang menengah ke atas hanya 30%. Yang 70 yang gimana? Yang sedang-sedang hanya 20%. Berarti yang menengah ke bawah 50%. Tah eta kuduna mah mikirna kadinya. Gitu. Tapi nya itu tadi lah. Cikajang itu banyak sekali calon caleg-caleg yang datang ke Cikajang keun bae eta mah. Pek bae dengan caranya sendiri. Tapi meureun ulah aya nu kieu eta mah geus nu abdi. Ai masyarakat hatena bisa kacabak teh ku urang. Tidak, bisa saja berubah dalam sekejap. Ku datangna kita Bu Caleg ngaroyoh ka tempat misalkan atuh kumaha we da niat abdi bae. Siapa tahu berubah pikiran. Jadi meskipun tidak ada bekal uang, simkuring yakin Ibu Caleg ini tidak memiliki uang dan tidak akan berpolitik uang. Itu alasannya. Mudah-mudahan kabeuli hatena tanpa harus mengeluarkan uang masyarakat teh. Tah sementara gitu dulu nya bisi kaburu ambak ya inung. Mangga. Ternuhun ce. Deui sareng pengalaman. Jadi sanes mung ukur cenah gitu. Jadi terus aya pengalaman jadi terus pemetaan potensi di Cikajang alik sareng di wilayah-wilayah sekitar Cikajang. Jadi di bekalan teh mokaha gitu nya. Jadi simering ngaros kagedrug yen potensi Cikajang pamarinya ti caleg nu kamari masalah hui porang eta teh aduh pangsa pasar anu masih keneh luas. Ngalangkung panginten orang kadah dispariasi produk pertanian ya. Ya ulah ungkur engkol kentang we gitu. Jadi kan itu Bu Caleg mah langsung kena acara gaya bebas. Gaya bebas mah hogag nya Kang nya mangga we gitu. Jadi kan kadang di Cikajang kelemahan pertanian teh punten pembekalan. Mun ramai engkol melak engkol kabeh. Mun kare untak kentang kabeh. Puguh tadina kentang 10.000 da kamar jadi 3.000. Pan service and demand. Jadi
harga itu ditentukan oleh produksi dan permintaan. Ketika produksi kecil, permintaan besar, harga meningkat. Ketika produksi besar, permintaan kecil, harga turun. Itu permasalahan. Seueur. Jadi disagigireun biaya produksina oge gitu. Maka harus divariasi produk pertanian. Oge simkuring kantos tah dina perkopian. Kopi teh aya nu kirang loyok kitu nya di kadah-kadah di pengkar. Kopi teh peluang ekspor ke luar negeri teh seueur, Kang. Da komargi kopi Garut teh sangat unggul. Bisa dipertanggungjawab pada abdi tos pelaku utama baheula sareng Asra. Salajengna di Garut Selatan, di Garut Banjarwangi, Singajaya, Peuneuj gulana teh unggul. Namun dina hiji waktu simkuring kapentes ku ekspor teh ka Jepang. Peryogi gula semut. Iya. Ari gula semut mah bade sabar-sabar ge mangga sumping ka Jepang mamung biaya pengiriman langkung ageng. Jadi idealna teh kadah kenging 2 kontainer dina saminggu. Jangan kabayar sareng biaya ongkosna. Da eta setengah kontainer kece digabungkeun pamungpeuk pungbulang sentra produksi gula dijantankeun gula semut hese kan. Eta teh pan harus jadi kadah janten pikiran orang sadayana potensi anu sakitu luar biasa. Eta pangetan garsok Kang tamihan. Enak mah kritik ya kritik we. Ulah dihantet jalan teh ka ditu. Kalau kritik kayaknya masih belum ya, karena belum dilantik kan. Ini ngobrol bebas aja ya, ngobras, bebas, ngobrol bebas. Tadi tertarik tema kita karena yang jelas-jelas di Cikajang adalah alam pertanian ataupun masyarakatnya kebanyakan petani dan buruh tani, dan hanya sekecil saja, sebagian mungkin bukan 20% tapi 5% saja, bahkan bisa kurang. Itu yang menjadi sesuatu yang didapatkan dari pertanian ataupun bos taninya lah hanya 5%-an. Yang 95% adalah buruh tani dan petani. Nah, untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan petani terus pemerintah, dalam hal ini ada yudikatif, eksekutif dan legislatif, itu harus betul-betul matching dan paham tentang permasalahan yang ada sesungguhnya di lapangan. Ini hanya ngobrol aja. Seandainya nanti terpilih menjadi wakil dari Cikajang khusus dan umumnya dapil 5, tetap walaupun dapil 5 kebanyakan kita adalah di pertanian, karena Cisompet tidak punya begitu luas ya untuk pantainya, bahkan yang paling luas adalah perkebunan dan pertaniannya. Nah, ini nanti seandainya adik saya ini terpilih sebagai wakil rakyat yang mewakili dapilnya, yang jelas-jelas tahu dan memahami, sekaligus mungkin udah ada formula untuk penyelesaian permasalahannya. Mungkin pendapat saya sendiri, Kang, itu pendekatannya pertama di regulasinya, Neng. Regulasinya harus betul-betul berpihak pada petani. Kedua, ada yang namanya mungkin di edukasinya. Petani erek apa erek nyaho teh ulangan seukur ecek lecek kolot urang oge baheula macul teh kudu kieu melak di Cikajang mah moal jadi naon kecuali kentang kol ya. Itu sebetulnya kekhasan, tapi kita tidak paham juga tentang teknologi, terus pasar yang dibutuhkan hari ini. Terlebih dengan permasalahan selain pasar adalah modal. Ya, modalan. Petani kita kan kebanyakan pinjam, terus ngutang, terus maro dan lain sebagainya, yang jelas-jelas hasil untuk para petani itu minimal sekali. Dan hari ini kita tidak mengenal lagi, kalau dulu kan di radio itu ada informasi pasar ya, di mana harga
besok atau hari ini itu sudah bisa diprediksi ya. Dan kita bisa mengetahui, dan itu dianggapnya global. Kalau hari ini mungkin dengan teknologi bisa langsung pasar ke kita ya, ke petani langsung. Tapi tidak dibarengi dengan harga dan pola tanam serta perencanaan yang mumpuni. Akhirnya tetap aja petani ngan ukur daki behed itu nah rugi. Tapi lamun pun adi jadi, mudah-mudahan ya petani teh cing gede bati bisa ngadamal bumi, bisa munggah haji. Karena landasan-landasan partai PBB ini adalah partai Islam. Jadi tujuan akhirnya arahnya itu akhirnya adalah Islam. Islam. Wajar lah orang mau orang Islam. Ya, lamun ditungtungan ke bunga haji gitu kan. Terus bisa. Itu. Jadi ini akan menjadikan salah satu barometer sekaligus dorongan secara pilihan ya, bagi siapa saja calegnya ataupun bacalegnya yang mempunyai keinginan dan cita-cita ingin mesejahterakan para petani khususnya dari Cikajang dan Dapil 5 ini. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan bukan untuk menggurui, merasa lebih ataupun mengkritik, itu tidak sama sekali. Ini hanya obrolan bebas saja sebagai representatif seorang petani dan hidup di kawasan pertanian yang begitu luas, tapi kenyataannya atung eneh. Hatur nuhun Kang. Panginten ngahaturkeun nuhun nya kanu jadi indung. Janten sem kuring teh regreg aya indung digegireun mah aya nu singkil upami ayana naon teh aya nu siap saur Pa Om teh mah nyanak sapu kerek gebuk mun aya nu ngaheureuyan mun aya nu naon teh nya hatur nuhun bisa mudah-mudahan ieu nu jadi indung teh paparin kasehatan, kesejahteraan sareng kebahagiaan oge kaistiqomahan gitu nya. Panginten untuk warga Cikajang sebenarnya saya mewakafkan diri saya gitu ya untuk membantu masyarakat kecil karena saya pernah merasakan betapa sulitnya gitu mencari nafkah untuk sesuap nasi satu piring saja itu mengeluarkan tenaga, mengeluarkan keringat, mengeluarkan pikiran gitu ya. Jadi masyarakat Cikajang ini harus bisa pandai-pandai memilih, pandai-pandai membaca gitu ya. Karena kalau misalkan kita berlandaskan money politik, otomatis yang menang tentunya yang banyak cuannya, ya, yang Modal. banyak modalnya. Kapitalis. Iya, kapital. Sementara orang-orang yang banyak modal tentu tidak akan pernah merasakan betapa susahnya mencari nasi satu bungkus, mencari pekerjaan. Mereka mungkin tidak akan pernah merasakan karena mungkin kesulitannya berbeda-beda. Adapun sekarang petani kecil-kecil ya, buruh tani. Mereka seperti di lahan pertanian aja paling mereka punya beberapa patok. Sementara petani yang sudah besar itu kan hektaran. Jadi sebisa mungkin masyarakat Cikajang harus lebih membaca diri, memilih dengan sesuai hati nurani yang dirasakan setiap hari gitu. Karena kalau sekarang dikasih nih uang sekian, coblos saya, itu kan kalau dihitung-hitung sampai 5 tahun terhitung berapa digajinya gitu. Beda lagi kalau kita misalkan memilih seseorang yang ikut bisa merasakan hati masyarakat kecil gitu ya. Tentunya akan lebih berkelanjutan, akan lebih berkepanjangan membantunya seperti memberikan program-program, menyampaikan aspirasi sesuai tepat sasaran serta tepat guna gitu. Benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat kecil. Yaitu saya mewakafkan diri aja gitu. Karena kalau dari segi finansial seperti yang ini Indung ketahui ya, saya
seorang wanita yang benar-benar mandiri, mencari apa-apa itu sendiri gitu. Terlepas dari apa-apa saya ingin mencoba gitu. Yang utama yang saya ingin membantu orang lain, sementara saya tidak bisa apa-apa. Mungkin dengan majunya saya ikut ke pencalegan ini, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat Cikajang, khususnya umumnya di Dapil 5 gitu ya. Karena ini turunnya dari hati nurani itu ya, bukan dari karena teriming-imingi uang, teriming-imingi jabatan, tidak sama sekali. Karena saya ini ikut ini karena niat hati ingin membantu gitu. Karena saya miris ketika saya naik angkot. Duh, Bu, saya baru dapat 2.000 dari pagi sampai siang. Hati saya tuh sakit. Pengen memberi tapi ya begitu. Mudah-mudahan mungkin dengan saya terpilihnya nanti bisa merangkul para supir. Kan banyak juga ya di Cikajang ini para sopir-sopir juga, petani-petani kecil lewat permodalan yang mungkin untuk berpatok tidak seberapa ya, tidak membutuhkan modal hingga miliaran gitu. Mungkin bisa diusahakan lewat aspirasi yang bisa disalurkan gitu. Iya. Kemudian dengan tadi ekspor menggali potensi seperti pertanian yang lainnya, gula, porang, kopi. Nah, itu bisa dijawab dengan aplikasi Agri. Nah, di aplikasi Agri ini menyajikan beberapa informasi mulai dari pemasarannya, permodalannya, edukasinya gitu. Mudah-mudahan di desa ini mencetak manusia-manusia pintar, khususnya karena sekarang beda zaman yang lebih melek lagi teknologi, yang bisa membuat aplikasi yang lebih canggih melebihi di luar negeri gitu, sehingga Indonesia ini bisa menghasilkan, khususnya dari daerah Cikajang, bisa ekspor apa saja. Bisa saja combro nanti bisa diekspor ke luar negeri kalau dengan aplikasi yang lebih canggih gitu ya Pak ya. Dan lewat tadi ya seperti yang dipaparkan oleh Kang Juanda juga ya, regulasi serta edukasinya memang harus bagus. Edukasi ini bisa dengan meningkatkan SDM tersebut. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa menyajikan atau menyalurkan kuliah, ada aspirasi. Pemerintah itu kan banyak ya aspirasi, cuma tidak banyak orang yang tahu regulasinya. Ketika saya misalkan terpilih, saya bisa menyalurkan aspirasi tersebut kepada benar-benar orang yang membutuhkan. Ketika saya bertemu dengan murid saya, Bu, saya nggak bisa ngelanjutin kuliah karena saya nggak punya biaya. Mama saya buruh tani, bapak saya buruh tani. Bagaimana? Biaya dari mana? Seperti ini kisah ya. Udah beberapa juga mahasiswa yang saya ikutkan kuliah gratis, ikut program pemerintah, alhamdulillah juga dapat uang sakunya gitu. Kalau secara pribadi mah enggak gitu, bisa tidak gitu. Tapi itu dengan ada kedekatan, dengan ada regulasi serta birokrasinya, ya, itu dipermudah gitu. Apalagi misalkan jika suatu hari nanti saya mewakili gitu, insya Allah menjadikan desa Cikajang ini banyaklah orang-orang pintar. Bisa jadi nanti dibikin universitasnya gitu, karena di Cikajang juga kan banyak sekolah Bu ya, tadi sampai ratusan dinia, belum TK, belum RA, SMP, Sanawiyah, SMA, SMK, begitu banyak. Tinggal yang belum ada itu universitasnya gitu. Akan lebih baju kalau di Cikajang ini bisa mendirikan universitas. Meskipun sekarang sudah tidak bisa lagi ya Pak mendirikan universitas, tapi dengan berbagai cara insya Allah bisa lah gitu. Alhamdulillah ya, dari mulai awal sampai menjelang akhir, dan pemaparannya dari mulai visi misi serta bedah permasalahan yang begitu luas ya. Dan kami sangat bangga sekali ya, saya sendiri
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada orang Cikajang. Ya geuning nu kieu cek kamari anu di Keramat Wangi ya. Anu istri ya. Jadi dua berarti istri muka podcast ya teh. Dua-duana tanpa tanding cek. Jadi bukan jadi bukan laki-laki saja, ternyata perempuan ataupun istri-istri yang asal dari Cikajang ini cukup mumpuni dan meyakinkan. Tinggal kumaha proses kedepannya mencari dan meraih semua yang kita inginkan itu ya. Dan sebagai closing statement, jadikanlah niatan kita dalam meraih semua harapan ini adalah lillah, karena tadi juga ada kata mewakafkan diri. Terus bagi siapa yang berkompetisi di arena ini dan acara ini, siapa saja nanti yang tersingkir itu harus lebih banyak belajar dan belajar. Dan siapa saja nanti yang berhasil itu harus lebih banyak lagi belajar, karena akan mendapatkan dan dihadapkan dengan situasi kondisi yang betul-betul baru. Jadi tidak ada mendingnya bade menang diajar, terus RLOG diajar gitu. Lamun diajar meureun ka dituna menjadikan amal ya. Dan kami harapkan bagi siapa saja di mana saja yang telah mempunyai hak pilih kan, untuk menentukan pilihannya dalam acara nanti di 2004 ya, di Pilag itu, kami berharap mengatasnamakan orang Cikajang, pilih orang Cikajang. Rek itu rek ieu rek sawahe pilih caleg pituin urang Cikajang bisa. Hatur nuhun Kang. Neng serta canaya mangga dipaparin waktos dugikeun pangharapan ka calon pemilih ka konstituen lajeng ditutup ku ieu. Siap mangga? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua masyarakat Wargi Cikajang, wargi Pasek, urang Cikajang, umumna dapil 5. Saya mewakafkan diri dari Partai PBB nomor 13 dengan nomor urut 8. Jangan lupa lebih bijak lagi dalam memilih. Mudah-mudahan lebih bijak lagi dalam memilih. Alangkah baiknya jika kita sebelum nanti pemilihan kita istikharah dulu, meminta doa dulu, karena apapun yang akan kita coblos, siapapun partai manapun tentunya harus membawa ke perubahan yang lebih baik lagi. Gitu. Jangan lupa pilih saya, Nane Mariani, Partai PBB nomor urut 8. Rek itu rek kieu, rek saha bae, pilih urang Cikajang. Pasti bisa. Rek itu. Sebelumnya ini PR ya buat Ibu Caleg, maju terus pantang mundur. Jangan patah semangat. Ini permulaan baru untuk mengabdikan diri buat masyarakat Cikajang. Warga Pasek, rek kitu rek kieu, rek saha wae, pilih putra pituin Cikajang, pasti bisa. Hatur nuhun. Salajengna sarta can hilap Kang dugikeun tawis kadeudeung ka calon caleg anu ngawakilan urang. Alhamdulillah ya,
berakhir sebentar lagi podcast hari ini, dan kami atas nama orang Cikajang dan mengatasnamakan seluruh elemen masyarakat yang ada di Cikajang ini memberikan satu ucapan hangat ya, dengan ditulis di kopi ini, dibungkus kopi ini sebagai motivasi saja. Kopi semangat kebangkitan perempuan bisa. Nani Mariani nomor urut 8 Partai PBB. Hatur nuhun dipasihkan ku penlacek cek. Sok, enggak. Tampi. Kenang-kenangan saurna di juragan kopi Kencana 96. Jadi Tampi, ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Jazakumullah khairan kasiron. Mudah-mudahan Saung Pasek dan Kopi Kencana terus maju sukses. Untuk kelanjutan tiasa berhubungan sareng aja. Atur nuhun rupina simkuring satacana dada dihapunten oge ka tamu uleman ka narasumber oge pangitan kasadayana wargi Pasik tina kakirangan simkuring tina mateakeun acara podcast ieu. Insyaallah saran sareng kritik kanggo salawasna simkuring kanggo nanjirna acara Saung Pasik ieu kalintang diantosna pisan. Kalian orang ngucap alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. Pasik nanjir. Simkuring oge hapuntennya ka sadayana warga Saung Pasek panginten bilih aya bahasa nu kirang mengrena maklum kolot masok kumahanya gitu geuningan. Hapuntennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.